Ya baik, kita akan mulai kelas kita yang pertama yaitu materi fikih puasa bagi teman-teman yang ada di Zoom yang ingin nanti bertanya 10 atau 20 menit terakhir dipersiapkan pertanyaannya baik melalui open mic maupun melalui chat. Marilah kita buka atau awali kelas ini dengan membaca salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Pada Ustadz Marzuki kami persilahkan dengan hormat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani akhwati, baik yang offline maupun yang online, para pecinta kajian fikih ibadah bab puasa yang saya hormati dan yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salah satu kehormatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwa kita diberikan kesempatan mengkaji ilmu Ahlul Bait, dalam hal ini ilmu fikih. Ini satu nikmat yang besar yang kita sedang nikmati, yaitu berupa hidangan ma'nawiyah, hidangan makanan ruh. Jadi sebagaimana makanan badan, makanan fisik, ketika cocok dengan badan kita, ketika sesuai dengan selera kita, maka kita menikmatinya, makanan badan, makanan fisik tersebut, atau makanan jasmani. Makanan rohani berupa makanan ruh, seperti ilmu pengetahuan, kalau itu cocok, sesuai, dari sumber yang jelas, dari Ahlul Bait, dan meyakinkan itu satu kenikmatan yang besar, yang akan melahirkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dunia dan akhirat. Kita bersyukur bisa menggali ilmu Ahlul Bait dari sumber yang valid, yang bisa kita rujuk. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan tentang makan dan minum, kemudian jima, istimna, dusta atas nama Allah, Rasulullah, para ma'asumin, masuknya debu yang tebal ke dalam tenggorokan, kemudian yang keenam adalah menenggelamkan seluruh kepala ke dalam air. Nah, terkait masalah menenggelamkan kepala ke dalam air, seluruh kepala, itu dapat membatalkan ibadah puasa ketika dengan sengaja. Karena itu perlu diperbaiki catatan atau tulisan yang terdapat di dalam daras fikih dan di dalam kitab Muntakhabul Ahkam. Ya, dikoreksi, diperbaiki bahwa batalnya puasa dengan menenggelamkan seluruh kepala ke dalam air itu ketika sengaja. Ketika tidak sengaja maka tidak batal. Di dalam kitab daras fikih tentang masalah itu dan kitab Muntakhul Ahkam perlu dikoreksi dan diperbaiki.
Bab di dalam teks Arab dikatakan idza ramasa as-shaimu tamama ra'sihi fil ma'i amdan. Apabila seorang yang berpuasa mencelupkan, menenggelamkan seluruh bagian kepalanya ke dalam air, telepon badannya di luar air dengan sengaja, maka ahwat wujubinya batal puasanya dan wajib mengqadha. Kita lanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah al-baqa 'alal janabati abil haidhi abil nifasi ila tulu'il fajri. Ini salah satu kelebihan dan keistimewaan madhab Ahlul Bait, madhab Syiah Imamiyah. Yang membatalkan puasa adalah tetap dalam keadaan junub pada malam hari sampai datangnya waktu subuh, sampai terbit fajar shodiq. Sengaja tidak mandi janabah, maka puasanya menjadi batal. Jadi pula ketika telah suci dari haid pada malam hari atau suci dari nifas pada malam hari, tapi tidak segera mandi dengan sengaja sampai tiba waktu subuh, maka puasanya menjadi bermasalah, yang menjadi batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, "Idza ajnaba syakhsu fil laili min syahri Ramadan." Apabila seseorang mengalami junub, ya, karena hubungan suami istri atau karena mimpi atau karena yang lainnya yang mengeluarkan spermanya pada malam hari di bulan suci Ramadan. Yajibu alaihi al-ghuslu qabla tulu'il fajri. Dia diwajibkan mandi sebelum tibanya waktu subuh, sebelum tulu'il fajri. Ya, sebelum fajar shadiq menyingsing. Falau tarakal ghusla amdan, kalau seseorang yang mengalami junub atau suci dari haid atau suci dari nifas bagi wanita, dia tidak mandi dengan segera dan itu dengan sengaja sampai tiba waktu subuh. Batala saumu, puasa yang hari berikutnya adalah batal, tidak diterima. Wa hadzal hukmu yati fi shaumi qada'i syahr Ramadan aidan. Hukum ini pun berlaku pada puasa qada bulan suci Ramadan. Jadi puasa qada Ramadan dan puasa Ramadan terkait masalah kebatalan tetap dalam janabah sampai subuh hukumnya sama. Idza ajnaba fil laili min syahri Ramadan wa baqiya ila tulu'il fajri biduni ghuslin ولكنه لم يتعمد ذلك كما إذا احتلم ليلا وبقي نائما ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر عليه فصومه صحيح. Tadi kalau tidak mandi dengan segera sampai terbit fajar shadiq sampai subuh itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Dikatakan jika seseorang pada malam hari junub atau suci dari haid bagi wanita atau suci dari nifas bagi wanita dan dia tetap tidak segera mandi, tetap junub sampai tiba waktu subuh. Walakinnahu lam yata'ammad, tapi dia tidak sengaja. Seperti dia bermimpi, di sini contohnya pada malam hari. Kemudian dia tetap tidur ya. Dan tidak bangun sampai terbit fajar atau sampai waktu subuh. Maka puasanya dianggap sahih, dianggap sah. Ya. Terutama kalau dia memang sadar dan dia akan niat bangun nantinya. Tapi ketiduran sampai subuh tidak bangun. Maka puasanya sah. Nanti ada perincian berikutnya insya Allah. Yahtasu butlanu shaumi bil baqai 'alal janabati bil baqai 'alaiha 'amdan ila tulu'il fajri fi shaumi syahr Ramadan wa qada'ihi duna sa'iri anwa'i shaumi al-ukhra al-wajibah wal mustahabbah khususan al-mustahabbu fa innaha la tabtul bidzalika. Tadi dikatakan bahwa orang yang tetap dalam keadaan janabah sampai waktu subuh dengan sengaja ketika berpuasa itu batal puasanya. Apakah ini khusus puasa bulan Ramadan atau juga puasa yang lain? Nah, dikatakan di sini kebatalan puasa dengan tetapnya janabah sampai fajar ini itu khusus puasa di bulan Ramadan dan juga puasa qada bulan Ramadan. Adapun puasa-puasa yang lain, puasa-puasa yang wajib yang lain yang bukan bulan Ramadan,
yang bukan qadha Ramadan seperti puasa wajib karena nazar, karena janji, karena yang lainnya. Juga semua puasa-puasa sunat, sekalipun tetap janabah sampai subuh tidak batal puasanya. Jadi batal puasa khusus puasa Ramadan dan qadha bulan Ramadan itu saja. Puasa wajib yang lain dan puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Idul Qadir dan yang lainnya tidak batal puasanya sekalipun tetap janabah sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Idza nasiya ghuslal janabati fi shaumi syahri ramadhana ila an tala'al fajr alaihi fasbaha junuban batala shaumuhu wal ahwat wujuban ilhaq qadha syahr ramadhan bihi wa amma sa'iru anwa'i shaumil ukhra fala tabtulu bidzalika. Jika sekarang dia lupa tidak melakukan mandi janabah pada bulan suci Ramadan. Ketika malam hari dia junub karena mimpi, karena yang lain, kemudian lupa kalau dia itu junub, ya, dan dia nggak sempat mandi karena lupa sampai datang waktu subuh. Jadi subuh dia dalam keadaan masih janabah, batala shaumuhu, ya, maka puasanya dianggap batal. Dan secara ahwat wujubi dia harus mengqadha bulan qadha tersebut yang dianggap batal puasanya. Adapun puasa-puasa yang lain, puasa-puasa sunat yang lain itu maka tidak dianggap batal. Ini puasa bulan suci Ramadan. Ya. Jadi di sini dua tadi itu puasa Ramadan dan qadha bulan Ramadan. Ya, seperti penjelasan di atas. Masalah berikutnya idza shoma iddata ayyamin wa huwa junubun. Bagaimana jika ada seseorang yang dia berpuasa beberapa hari? Kemudian dia puasa dalam keadaan junub, ya. Karena dia tidak tahu kalau berpuasa itu syaratnya suci dari janabah. Dia nggak tahu, puasa-puasa saja. Belum dapat ilmu, belum belajar, nggak tahu kalau kesucian dari janabah syarat keabsahan puasa, gitu. Walam yattali ala anna taharata min al-janabati syaratun fi syati shaum. Dia tidak tahu kalau taharah suci dari janabah sebagai syarat keabsahan puasa. Karena shaumuhu batilan, maka puasa dianggap batal. Wajib alaihi qada'u tilkal ayam, maka dia wajib mengqadha pada hari-hari yang dia tidak melakukan taharah ketika puasa itu. Nah, sekarang bagaimana kalau seseorang katakanlah dia sudah mengenal ahlul bait tapi belum belajar, berpuasa tahun lalu sebulan dalam keadaan junub karena nggak tahu misalnya mau sebulan, mau seminggu, beberapa hari. Kalau dia tahu harinya dihitung, ya dia wajib mengqadha hari-hari yang dia tidak bertaharah ketika melakukan puasa. Tidak taharah dari junub, ya bukan taharah dari wudu, bukan dari junub. Ijaktasala minal janabati fi syahri Ramadan al-mubarak bima'in mutanajisin. Sekarang kalau ada seseorang, dia junub di malam hari, dia pun mandi, ya. Tetapi ternyata air yang dia gunakan air yang mutanajis, ya. Air yang sudah terkena najis, air kejatuhan najis. Bukan air di keran, bukan dari shower, tapi dari kolam, dari bak, atau dari ember dia mandi. Ternyata itu air sudah terkena najis, namanya air mutanajis. Bagaimana hukumnya? Jika seseorang mandi janabah pada bulan suci Ramadan pada malam harinya, tapi menggunakan air yang mutanajis. Wa ba'da iddati ayyam iltafat ila dzaik. Nah, setelah berapa hari berlalu dia baru sadar, baru tahu. Misal ada yang mengabarkan dan dipercaya air yang antum gunakan untuk mandi di ember itu air mutanajis. Karena kejatuhan bisa sedikit darah setetes tapi nggak kelihatan. Ya. Atau mungkin di situ terkena jilatan anjing misalnya. Bisa terjadi. Lam yabtul shaumuhu bal huwa mahkumun bisihah. Ya. Maka puasanya dianggap sahih, tidak dianggap batal. Ini pada kondisi kalau dia mandi dengan air yang mutanajis. Beda antara air najis dan air mutanajis. Kalau air najis, ya airnya najis secara esensi, substansial. Misalnya air seni, ya itu najis semuanya. Kalau mutanajis, air yang bersih tapi dia terkena najis. Ya, walaupun
Tidak berubah kalau kurang dari kur, dia dianggap mutanajis. Dia mandi dengan air mutanajis, setelah beberapa hari dia tidak tahu, baru sadar. Maka puasnya dianggap sah karena sudah berlalu. Ya, tidak dianggap batal. Tidak perlu mengqadha. Karena itu untuk kesucian air, ketika kita mau berwudu atau kita mau mandi harus kita perhatikan dulu air itu. Air dari mana kita ambil. Ya, kemudian kesuciannya bagaimana. Bahkan kehalalan air harus kita perhatikan. Kan bisa jadi air yang kita gunakan suci tidak terkena najis, tapi bisa jadi kehalalannya dipermasalahkan. Kita harus tahu dulu. Ya, misal kita menggunakan air, ya, air dari botol misalnya, air minum. Kita harus tahu ini air milik siapa. Kalau punya kita gunakan. Punya orang, minta dulu. Kalau punya orang dianggap menggosok, jadi wudhunya tidak sah. Atau kita wudhu di tempat, di jalanan, di masjid, di musola, di sekolah, di universitas. Bisa jadi nanti tidak sah kalau air tersebut diwakafkan khusus untuk musola itu, khusus untuk pesantren itu, khusus untuk misalnya tempat asrama kuliah tersebut, bukan untuk umum, nggak boleh. Biasanya di hukum itu di Iran banyak air minum di jalanan. Ketika musim panas banyak air kan di jalanan, airnya bagus, sejuk, dingin. Itu khusus untuk air minum, nggak boleh buat wudhu. Kita ambil buat wudhu, iya nggak sah, nggak boleh. Harus diperhatikan. Man wajaba alaihi al-ghuslu fi ihda layali syahri Ramadan walakinnahu bisabab yudhiqil waqti aw li ajli anna al-ma'a mudhirrun bihi lam yatamakkan min al-ghusli yajibu alaihi tayammumu badalan 'an al-ghusli wa yasihu shamuhu. Nah, sekarang masalahnya apabila seorang dia mengalami janabah ya dan dia wajib untuk mandi janabah sebelum subuh begitu. Pada suatu malam dari malam Ramadan seseorang mengalami junub. Dia kena wajib mandi sebelum subuh. Tapi kalau dia misalnya nunda-nunda atau misalnya dia sadarnya waktu subuh tinggal sedikit ya, atau karena dia ada halangan menggunakan air ketika bangun, ternyata misalnya panas atau sakit atau menggunakan air berbahaya ya. Atau waktu sudah sempit nggak mungkin menggunakan air. Pada kondisi seperti itu maka dia wajib bertayamum sebagai ganti daripada mandi wajib. Dan puasanya sah sekalipun dengan tayamum sebagai pengganti dari mandi wajib. Man kanat wadhifatuhu at-tayammuma badalan 'anil ghusli yajuzu lahu ta'ammudul janabah fi layali syahri Ramadan bi syarti ay yakuna ladaihi al-waqtul kafi litayammumi ba'dama ajnaba nafsahu. Misal ada seseorang dia tahu bahwa dia sedang sakit, yang sakitnya itu kata dokter tidak boleh mandi menggunakan air misalnya. Ada satu penyakit ya, dokter melarang dia tidak boleh menggunakan air, jadi air nggak boleh terkena di badannya. Nah, ketika dia sadar, dia tahu dia tidak menggunakan air karena akan membahayakan kesehatannya, apakah pada bulan Ramadan dia boleh melakukan junub, hubungan suami istri misalnya atau tidak? Dikatakan di sini tetap ketika dia kewajibannya bertayamum karena tidak boleh menggunakan air, walaupun demikian dia boleh menjunubkan dirinya. Tapi dia harus punya waktu yang cukup untuk bertayamum. Misalnya seseorang sakit. Si A misalnya dia sakit. Sakit. Kata dokter kamu nggak boleh menggunakan air karena berbahaya buat badanmu. Nah, pada bulan Ramadan dia ada kebutuhan untuk kumpul dengan istrinya. Ya. Nanti dia tahu kalau setelah kumpul dia pasti dengan tayamum karena nggak boleh menggunakan air. Apakah boleh dia melakukan junub dengan istrinya? Dibolehkan. Asal waktu untuk bertayamum cukup ya waktunya. Jangan sampai kepepet sehingga masuk waktu subuh. Jadi seorang boleh menjunubkan dirinya pada kondisi dia tidak boleh menggunakan air dengan catatan waktu untuk bertayamum cukup. Ya. Masalah berikutnya iyaghtasala 'anil janabati aw tayamma badalan anhu qabla adani subhi fasamuhu sahihun. Jika seseorang melakukan mandi janabah
atau dia bertayamum sebagai ganti daripada mandi. Ya, sebelum azan subuh, artinya sudah mepet. Tapi sebelum azan subuh, maka dianggap sah mandinya dan sah puasanya. Ketika pas selesai subuh begitu misalnya, dianggap sah mandinya dan sah puasanya. Jadi kalau belum sempurna, ya baru mulai bisa membasahkan kepala, masuk waktu subuh, nah ini bermasalah. Tidak sah puasanya. Jadi paling akhir itu ketika selesai mandi, masuk waktu subuh. Sah puasanya, sah mandinya. Hatta wa in kharaja minhul mani ba'da dzalika min duni ikhtiyarihi. Jadi bisa setelah mandi selesai, kemudian masuk waktu subuh. Tapi kemudian setelah mandi keluar lagi spermanya. Kan bisa jadi begitu. Maka tetap dianggap sah puasanya, ya. Dan kalau nanti keluar lagi tergantung. Ya, kalau wanita maka sperma suaminya ya tidak wajib mandi, tinggal dibersihkan saja. Idza talama fi nahari syahri Ramadan lam yabtul shamuhu. Tadi itu kalau seorang berpuasa ketika janabahnya di malam hari, ya wajib mandi sebelum waktu subuh. Ini terkait hukum dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam. Tidak saya dapat dalam mazhab yang lain. Sekarang kalau seseorang dia ihtilam, dia mimpi sampai menjadi junub, mimpi keluar sperma, mimpi mandi basah. Tapi pada siang hari bulan Ramadan, bagaimana? Kalau pada siang hari, mau pagi, mau siang, atau sebelum maghrib, puasanya tidak batal. Lam yabtul shaumuhu. Puasanya sah dan tidak batal. Wa alaihi. Karena itu, kalau nama ba'da azani subhi au qablahu wa talama fi naumihi wa antabaha minan naumi ba'dal adhan fala tadurul janabatu fi hadal fardi bisami dzalikal yaum. Jadi kalau seseorang dia tidur setelah azan subuh tidurnya atau dia tidur sebelum azan subuh, ya misalnya karena ngantuk, ya sampai subuhnya kelewat, misalnya begitu. Dia tidur setelah azan subuh atau sebelum azan subuh. Kemudian dia bermimpi sampai dalam tidurnya itu mengeluarkan sperma sampai dia janabah. Nah, dia baru bangun dari tidurnya itu setelah azan, ya. Maka janabahnya itu tidak sampai membahayakan, merusak ibadah puasanya pada hari itu. Naam yajibu alaihi ghusl li ajli shalah. Ya, dia wajib mandi untuk melaksanakan sholat, ya. Jadi dia baik tidur sebelum subuh atau setelah subuh kemudian bangun ketika mau sholat subuh masih ada waktu, maka dia wajib melakukan mandi janabah dulu untuk kewajiban melaksanakan sholat. Na'am yajibu alaihi wal ghuslu li ajli shalah wa yumkinu ta'khirul ghusli ila waqti shalah. Ya. Maka dia boleh mengakhirkan mandinya selama waktu sholat masih cukup. Misalnya kalau katakanlah subuh itu misalnya 4:30 misalnya. Dia tidur, orang ini katakanlah jam 4 tidur lagi. Atau tidur 4:30 luas seperempat sudah azan. Kemudian junub. Nah kemudian jam 5 bangun. Itu. Apakah dia wajib langsung mandi atau bisa menunggu? Ketika waktu masih ada, karena tulu mungkin 5:30 atau lebih, dia boleh menunda sampai sebelum terbit fajar matahari. Boleh melambatkan mandi selama waktu subuh belum keluar. Idza talama shaimu fi nahari syahri ramadhana aw ghayrahu min al-ayyam allati yakunu shaiman fiha lam yabtul shaumuhu wa la yajibu alaihi al-ightasalu fawran hina istiqadhihi. Jika seseorang yang sedang berpuasa dia bermimpi, mimpi janabah, mimpi mandi wajib pada siang hari bulan Ramadan, dia mengalami janabah. Atau pada hari selain bulan suci Ramadan, ya, ketika dia berpuasa, maka tidak batal puasanya. Jadi baik siang hari bulan Ramadan maupun siang hari dia berpuasa di bulan Ramadan, ketika janabah siang hari tidak batal puasanya. Dan dia tidak diwajibkan mandi segera, ya. Dia mimpi di siang hari Ramadan atau siang hari puasa yang lain, puasa qadha, puasa nazar, puasa sunat. Misalnya katakanlah jam 10. Tidak wajib langsung mandi jam 10. Boleh nanti jam 11, setengah 12. Mendekati waktu sholat. Diwajibkan mandi terlebih dahulu.
Man ajnaba fi laili syahari ramadhana aw istayqadha fil laili muhtaliman wa kana ya'lamu annahu law 'awada an-nawma falan yastayqadha qabla al-fajri lil ghusli fala yajuzu lahu an-nawmu qabla an yaghtasila falau nama wa lam yaghtasil qabla al-fajri batala shaumuhu. Ini ada masalah yang panjang ini. Jadi begini, tadi kan seseorang kalau dia junub, ya, kemudian dia habis junub sadar junub, dia tidur sampai subuh. Gimana puasanya? Sah. Tapi pada kondisi yang lain tidak sah puasanya. Bagaimana? Nah, seseorang yang junub pada malam bulan suci Ramadan, ya. Kemudian dia bangun. Kemudian dia bangun, dia sengaja tidur lagi. Padahal kebiasaan dia sudah biasa, dia tahu kalau dia tidur lagi dia akan bangun sampai subuh. Gitu. Ini buat orang seperti ini pengecualian. Jadi orang yang biasa junub, kalau dia tidur lagi dia akan bangun sampai subuh dan dia biasa seperti itu, maka dia tidak boleh tidur lagi. Harus mandi dulu. Kalau dia sengaja tidur lagi sampai betul tiba waktu subuh. Nah, karena kebiasaan dia tidur nggak bisa bangun sampai subuh. Nah, dia sengaja. Maka dia tidak boleh tidur lagi, harus mandi dulu. Ya. Kalau dia sengaja tidur lagi sampai terbit waktu fajar, waktu subuh, maka puasanya dianggap batal. Ya. Jadi hati-hati bagi orang yang ketika janabah di malam hari, kalau dia tidur lagi nggak bangun sampai subuh. Biasanya seperti itu, maka harus hati-hati, harus segera mandi sebelum tidur lagi. Wa amma idza kana yahtamilul istiqadha qabla al-fajri lil ghusli wa kana baniyan 'ala al-ghusli hinama yastayqidu fanama walakinahu lam yastayqid ila an tala' al-fajr fa shamuhu sahihun. Nah, kalau seseorang orang yang lain misalnya dia memperkirakan bahwa dia bisa bangun sebelum waktu subuh. Atau misalnya dia ada yang akan membangunkan, dibangun oleh suaminya atau anaknya atau siapa. Dia memperkirakan bahwa dia nggak bisa bangun, tapi ada orang yang membantu untuk membangunkan gitu. Atau dia memperkirakan, ya kadang-kadang juga bisa bangun. Dia biasanya tidak selalu tidak bangun sampai subuh, tapi kadang-kadang bisa bangun. Atau ada yang membangunkan gitu, dia yakin. Itu lagi dengan harapan ada yang membangunkan. Ternyata nggak dibangunkan sampai waktu subuh. Atau ternyata dia sampai terbit fajar tidak mandi ya karena kembali kepada kebiasaannya yang nggak bisa bangun sampai subuh. Pada kondisi seperti ini, kalau memang dia sudah niat mandi tadinya, maka dianggap sah puasanya. Ya, sudah niat mandi, tidur lagi, harapan nanti juga bisa bangun, ternyata kelewat, maka puasa dianggap sah. Ya. Walakinnahu idza nama maratan tsaniyatan wa lam yastayqiz qabla al-fajr yajib 'alaihi qada wal ahwat istibaban al-kafar aidan. Masalah berikutnya, tapi kalau orang itu dia sudah bangun kedua kali, tidur lagi juga dan gabung sampai fajar. Nah, maka orang seperti ini dia wajib mengqadha puasanya. Jadi puasa juga pada hari itu wajib mengqadha juga dan terkena kafarah. Misalnya ada seseorang ya, seseorang dia janabah pada malam bulan suci Ramadan. Ya. Misalnya dia memperkirakan bisa bangunlah nanti sebelum subuh. Dia akan mandi. Dia niat akan mandi sebelum subuh. Dan dia perkirakan bisa bangun. Atau ada yang membangunkan. Begitu. Kemudian dibangunkan. Ya udah bangun. Dia tidur lagi sengaja. Ini jadi masalah. Sudah bangun tidur lagi. Maka puasanya tetap wajib. Dan wajib qadha dan terkena kafarah. Akibat kebandelan dia tidur lagi. Paham ya? Nah. إذا شك المكلف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه احتلم أم لا فلم يعتني بشكه فعاود النوم ثانية وبعد أذان الصبح استيقظ والتفت إلى أنه كان محتلما قبل الفجر فهنا إذا كان بعد الانتباهات الأولى من نومه لم يشاهد أثر الاحتلام وكان منه مجرد احتمال فقط ولم يبحث عن حاله لذلك ونام إلى ما بعد أذان الفجر فصومه صحيح.
Ini ya banyak masalah nih. Ya. Jadi begini, sekarang masalah keraguan. Ya, tidak jelas, tidak meyakinkan. Apabila ada seorang mukallaf di bulan suci Ramadan, ya si mukallaf ini seorang ini dia ragu sebelum datang waktu subuh, sebelum fajar pada malam bulan suci Ramadan. Dia ragu, apakah saya ini mimpi basah atau tidak? Dia nggak yakin, ragu. Ya, maka pada kondisi seperti ini, kan dia ragu, ya, dia tidak perlu memperhatikan keraguannya itu, ya. Atau dia ketika itu tidak memeriksa apa namanya, katakanlah tempat keluar spermanya, tidak memeriksa celananya. Pokoknya dia merasa ragu, mimpi atau tidak. Dia nggak peduli begitu. Kemudian dia tidur lagi. Ini pada malam bulan suci Ramadan. Dia tidak memeriksa keraguannya. Dia nggak perlu keraguannya. Saat dilihat sudah, tidur lagi saja. Nah, setelah azan subuh dia bangun. Setelah azan subuh dia bangun, ya, bahwa dia ternyata ada ihtilam, ada mimpi, mimpi basah, dan mimpi terjadi sebelum sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, pada kondisi seperti ini, apabila dia bangun, ya, sadar yang pertama itu dari tidurnya, dia tidak melihat bekas-bekas adanya ihtilam, nggak ada apa yang basah misalnya, nggak ada tanda-tandanya, ya, hanya sekedar perkiraan saja, ya. Dan dia juga tidak memperhatikan secara seksama masalah itu sampai dia tidur lagi, sampai terbit fajar, maka puasanya dianggap sahih, tidak ada masalah, ya. Hatta wa in tabayyana lahu ba'da dzalika bi anna ihtalamu kana qabla adzan al-fajr. Sekalipun sudah jelas kemudian bahwa mimpinya itu terjadi sebelum azan subuh. Wa hakadzal hal law istayqadha qabla adzan al-fajr. Begitu pula kalau keadaannya itu yaitu dia sadar, dia tahu terjadi sebelum azan subuh. Walam yaltafit ila annahu muhtalimun, dan dia tidak sadar bahwa dia itu mimpi. Fa'awa dan nauma, kemudian dia tidur kembali. Semantabaha min naumi, kemudian dia bangun dari tidurnya ba'da adzan subuh, setelah salat subuh. Wal tafat ila annahu kana muhtaliman qabla adzan subuh. Kemudian dia baru sadar bahwa dia itu bermimpi sebelum azan subuh mimpinya. Qasamuhu sahihun, maka puasanya dianggap sah. Jadi masalah keraguan di sini jangan terlalu diperhatikan, ya. Kecuali kalau memang pada kondisi ragu, ya, mimpi atau tidak, langsung periksa celananya misalnya. Ternyata ada tanda yang jelas bahwa dia keluar sperma. Berarti yakin kan? Kalau sudah begitu jelas namanya yakin. Berarti wajib mandi. Ya. Kalau dia periksa nggak ada, dia tetap ragu, dianggap nggak usah perhatikan. Ya. Jadi kondisi ragu, ketika nggak ada tanda yang meyakinkan, itu dianggap sah puasanya. Dan dia boleh tidur lagi. Sekalipun ternyata setelah bangun tidur dan sudah subuh, dia bangun, dia yakin bahwa ihtilamnya itu terjadi sebelum subuh. Masalah berikutnya, Ija taharatil mar'atu min al-haydhi wajib 'alaiha al-ghuslu aw taharat minan nifasi wa sara al-ghuslu wajiban 'alaiha fa in akharatil ghusla ila an tala'al fajru fi syahr Ramadan batala shamuhu. Ini khusus bagi wanita, ya, bagi ibu-ibu. Kan ibu-ibu juga diwajibkan suci dari haid dan nifas untuk keabsahan puasa. Terkadang haid terjadi pada bulan suci Ramadan. Terkadang nifas melahirkan terjadi pada bulan suci Ramadan. Ya. Kalau seorang wanita dia haid pada bulan Ramadan atau nifas pada bulan Ramadan, tapi darahnya itu berhenti, yakin berhenti pada malam bulan puasa, begitu. Nah, pada kondisi darahnya berhenti pada malam bulan puasa, dia wajib langsung mandi. Artinya jangan sampai nanti masuk waktu subuh belum mandi sehingga puasanya tidak sah. Ya, kalau seseorang atau seorang wanita dia suci dari haid, maka dia wajib mandi. Atau suci dari nifas, maka dia wajib mandi dengan segera sebelum tiba waktu azan subuh. Kalau seorang wanita suci dari haid, dari nifas, dia menunda-nunda mandinya sampai terbit fajar karena malas, karena
ya ingin apa namanya tidur lagi sampai terbit fajar, maka puasanya batal. Puasa batal bukan dia boleh makan, enggak, dia tetap berpuasa, menghormati bulan puasa. Ya, cuma dia wajib mengqadha, puasanya tidak sah. Dan masalah nifas ini, nifas dari wiladah, artinya darah berhenti karena melahirkan maksimal 10 hari. Seperti maksimal haid itu 10 hari. Ya. Beda di mazhab yang lain, darah nifas katanya berhenti sampai 40 hari. Itu bisa dibuktikan berdasarkan penelitian dokter. Karena masih masalah empirik, ya. Masalah bisa tajribah, bisa diperiksa, bisa dibuktikan berdasarkan pengalaman. Apakah betul wanita yang wilada itu atau nifas baru berhenti darahnya total selama 40 hari ataukah masih 10 hari? Bisa dibuktikan yang mana yang benar. Nah, di sini perlu pembuktian. Jadi fikih itu perlu kita buktikan dengan empirik di sini. Bisa. Nah, ternyata rata-rata wanita itu dan semuanya darah nifas, bukan darah istihadah, bukan darah yang lain. Darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan itu maksimal berhenti paling lama 10 hari. Ya. Paling cepat ya darahnya 1 tetes. Jadi 1 detik. Pas melahirkan, darah keluar, selesai sudah. Paling cepat. Bahkan saya Fatimah Zahra dan orang-orang yang suci, Sayyidah Maryam, Sayyidah Fatimah Zahra, ketika wiladah nggak ada darahnya. Luar biasa. Bahkan Azhar alaihissalam nggak pernah head, suci. Iya. Jadi ada orang yang nggak pernah head, kayak orang biasa, kemudian sekarang karena penyakit, darahnya tertahan di rahimnya. Karena makanan, karena yang lain. Itu penyakit, bukan karena kesucian ruhnya. Tapi Azhar alaihissalam tidak head karena kesucian ruhnya. Ya. Itu luar biasa. Jadi maksimal nifas itu 10 hari, bukan 40 hari. Nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai riwayat, nggak usah pakai hadis. Buktikan aja. Tanya wanita misalnya diadakan question begitu ya, dan diteliti. Dokter turun tangan. Nah, fikih ini perlu dibuktikan. Karena kalau tidak nanti ketika ternyata betul bahwa nifas itu maksimal 10 hari dan wanita kebanyakan dia nggak sholat sampai 40 hari, berarti nggak sholat dengan sengaja. Ya, berbahaya. Perlu dibuktikan masalah ini. Ini penting. Jadi ini tugas wanita. Terutama dokter wanita harus membuktikan masalah ini. Sampai jelas berdasarkan dokteran darah nifas akan berhenti maksimal 10 hari. Atau kan 40 hari. Jelas saja. Kita bersandar kepada mazhab Ahlul Bait yang dari Imam Ma'asum, mata rantai sangat jelas, kita yakin sudah. Nggak ragu lagi insya Allah. Masalah berikutnya, idza ra'atil mar'atu sha'imatu damal haudhi wan nifasi fi asna'in nahari batala shamuha. Kalau wanita darahnya datang di siang hari bulan Ramadan atau dia melahirkan pada siang hari bulan Ramadan, maka puasanya langsung batal. Ya, boleh iftar, batal puasanya. Tidak haid itu juga nifas atau wiladah melahirkan dapat membatalkan puasa. Kalau keluar darah biasa atau keluar yang lain nggak batal puasa. Ya. Tapi kalau melahirkan atau keluar darah haid itu batal puasa bagi wanita. Hatta wa in kana qariban minal maghrib. Sekalipun darahnya itu keluar mendekati maghrib. Atau dia melahirkan anak mendekati maghrib. Maka puasanya batal. Wajib ya melakukan qada bagi yang nifas ketika itu. Idza hadatil mar'atu asna shamiha an-nadhra al-mu'ayyana batala sumha. Begitu pula ketika wanita itu haid. Haidnya datang. Tapi bukan di bulan sisa Ramadan. Tetapi ketika dia sedang berpuasa najar muayyan, juga batal puasanya. Wajib 'alaiha qada'uhu ba'da taharah. Dia wajib mengqadanya setelah dia suci. Mengqadha puasa nadarnya itu. Sampai di sini tentang masalah membatalkan puasa haid, nifas, kemudian ihtilam. Apakah ada pertanyaan dari antum? Punya pertanyaan silakan. Belum kita teruskan. Ya, sebelum diteruskan, teman-teman dari Zoom bisa bertanya melalui mic atau chat, dan teman-teman yang ada di kelas offline juga bisa mengajukan pertanyaan di waktu yang
sangat singkat ini kita manfaatkan waktu untuk memperdalam lagi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Marzuki. Ya, kalau nggak ada kita teruskan ya. Ya. Berikutnya adalah yang ke-8. Tadi yang ke-7 yang batalkan puasa adalah ketika tetap dalam keadaan janabah. Itu membatalkan puasa dengan perincian yang sudah kita jelaskan di dalam beberapa masalah. Yang ke-8 termasuk yang membatalkan puasa adalah puasa menjadi batal al-huknatu bil ma'i, suntikan dengan benda cair. Al-mas'alatu al-ihtiqanu bil ma'i mubtilun li shaumi hatta wa in kana lil ilaj. Jadi suntikan ada dua macam. Ada suntikan dengan benda cair, ada yang suntikan dengan bukan dengan benda cair. Ya. Suntikan dengan benda cair itu dapat membatalkan puasa. Sekalipun suntikan itu untuk pengobatan. La yadhurru bi shaumi isti'malul adwiyatil khassati li ilaj ba'd al-amrad nisa'iyah al-marahim at-tahamil wallati tudhafid dakhil. Ini ada satu jenis obat yang digunakan oleh seorang wanita ya. Kalau untuk mengobati penyakit kewanitaannya maka tidak sampai membatalkan puasanya. Puasanya nggak batal ya. Nanti bisa ditanyakan kepada fikih wanita nih ya. Ini masalah-masalah kewanitaan. Terkait masalah penyakit kewanitaan. Masalah rahim, masalah yang lain. Kalau menggunakan obat ya terkait masa penyakit tersebut tidak sampai membatalkan puasa. Yang ke-9 termasuk yang membatalkan puasa adalah ta'ammudul qai, sengaja melakukan muntah. Ini di Sunni Syiah sama saja. Bahwa muntah itu kalau tidak sengaja nggak batal puasa. Tapi kalau muntah dengan sengaja maka membatalkan puasa. Idza ta'ammada shaimu al-qai'a walau limaradin wa nahwihi batala sumhu. Seseorang sedang berpuasa, kemudian dia sengaja memuntahkan dirinya karena dia sakit, sakit perut, atau karena yang lainnya, maka puasa menjadi batal ketika memuntahnya dengan sengaja. Wa amma idza taqayya sahwan aw min duni ikhtiyarihi fal iskala fi shaumi. Kalau dia muntah karena lupa, ya, atau muntahnya itu tanpa ikhtiarnya, yang langsung muntah saja karena dorongan dari lambungnya, maka tidak sampai membatalkan puasa. Jadi muntah bisa membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Dengan dipukul-pukul punggungnya misalnya atau perutnya atau dengan cara yang lain yang ada unsur kesengajaan itu membatalkan puasa. Selama tidak sengaja, bukan karena ikhtiarnya, maka tidak batal puasanya. Idza tajashsha as-shaimu fa kharaja at-ta'amu ila famihi yajib alaihi lafdhuhu kharijan. Na'am law raja'a min dun ikhtiyarihi lam yabtul shaumuhu. Idza tajashsha, jika orang berpuasa itu apa namanya? Tahak ya, atau dia semacam berdehem gitu. Kemudian tanpa sengaja ada makanan yang keluar dari dalam perutnya gitu. Ya, karena makanan ketika masih dalam perut itu tidak langsung hancur, dia masih berproses dalam perjalanan. Nah, ketika belum eksis di perut besar, makanan bisa keluar lagi. Ya. Ketika dia tahak, kemudian ada makanan yang keluar dari mulutnya, maka wajib lafzuhu. Ya. Lafzuhu, apa nih lafzuhu? Lafaz bukan berarti melafatkan, mengucapkan. Kalau salah makna begini, ya kalau salah makna, seseorang yang tahak keluar dari perutnya makanan sampai ke mulutnya, maka dia wajib mengucapkannya. Wajib lafzuhu bukan wajib mengucapkannya, wajib mengeluarkannya. Ya, artinya melepehkannya begitu sampai dia keluar. Jangan ditelan kembali. Ditelan kembali maka batal. Tapi kalau ternyata dia itu tidak sengaja juga tertelan kembali tanpa ikhtiarnya, puasanya tidak batal. Yang batal kalau sudah keluar di permukaan, sengaja ditelan kembali itu yang membatalkan puasa. Begitu pula misalnya kalau ada sisa makanan yang ada di sela-sela gigi.
sudah gosok gigi, misalnya ada juga yang terselip karena giginya bolong. Nah, ketika siang hari yang terselip itu keluar dari sela-sela giginya, tahu sadar ditelan, batal. Telepon di sela-sela gigi ya sangat kecil sekali. Ketika tahu sengaja tetap batal puasanya. Harus dilepehkan, harus dikeluarkan. Ba'dul umuril murtabitati bil muftarat. Sebagian perkara yang berkaitan dengan muftarat, hal yang membatalkan puasa. Ijartakaba shaimu ma yujibu butlana shaumi amdan wa ikhtiyaran batala shaumuhu. Apabila seorang mukallaf yang sedang berpuasa, dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, dengan ikhtiarnya, puasanya batal. Wa amma idza lam yata'ammad dzalik, kalau dia tidak sengaja, kama idza inzalaqat qadamuhu fasaqata fil ma'i. Seperti dia itu tergelincir, jatuh ke dalam air, dalam sungai, ke laut misalnya, semuanya tenggelam sampai kepalanya, maka tidak batal puasanya. Karena tidak sengaja. Au akala nasian, apa dia makan karena lupa lagi puasa. Biasanya sedang belajar puasa, lupa makan sepiring. Itu rezeki, itu nggak batal puasanya, ya. Karena lupa. Cuma jangan mencari lupa, ya. Termasuk kerendahan iman seseorang, puasa merasa lapar, dia ingin mencari lupa gitu, ingin lupa. Ya susah juga. Lupa nggak bisa diikhtiarkan. Aw adkhala ta'ama fi halqihi qahran. Atau ada makanan yang masuk ke dalam tenggorokannya tanpa disengaja, ya. Lam yabtul shamu, puasanya tidak batal. Wala farqa fi dzalika bain aqsami shaumil wajibi wal mustahabbi aw syahr ramadan wa ghairihi. Tidak ada perbedaan baik puasa wajib, puasa mustahab, puasa wajib muayyan kayak Ramadan, puasa wajib kayak muayyan, puasa nadar, macam-macam puasa, semuanya tidak membatalkan puasa. Kalau karena lupa, ya, tidak ingat. Idza tanawala shaimul muftara an ikrahin min al-ghairi wa bi ibaratin ukhra akrahul ghairu 'ala al-iftari kama idza haddadahu qailan bi annahu idza lam yatanawal at-ta'ama fasawfa yalhaq bihi ad-darara fi malihi aw nafsihi fatanawala at-ta'ama dafa'an li mithli hadha ad-darar batala shamuhu. Ya. Di sini ketika seseorang dipaksa untuk membatalkan puasanya, apakah batal puasanya atau tidak? Ya. Nah, kata-kata dipaksa itu ada dua macam. Kalau seorang dipaksa untuk membatalkan puasanya, suruh makan, suruh minum, ya. Tetapi disuruh membatalkan puasanya, ditodong, diancam gitu sehingga akan membahayakan dirinya atau membahayakan keluarganya atau membahayakan hartanya, dipaksa. Tapi dia mengambil makanan sendiri, ambil minum sendiri, dia makan, dipaksa, maka batal puasanya. Wajib qadha. Ini kondisi pertama. Tapi kalau dipaksanya, disiram begitu, diguyur atau dijejelin ya ke makanannya, dia enggak ngambil. Tapi disuapin langsung atau dijejelin bukan disuapin atau diminumkan begitu, itu tidak batal puasanya. Jadi kata paksaan ada dua macam. Idza takaba shaimu ma yujibu butlana shaumihi sahwan fatakhayyala butlana shaumihi fa aftara amdan mujaddadan batala shaumuhu. Jika seseorang dia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasanya, tapi dia lupa, ya. Dia lupa, dia melakukan hal yang membatalkan puasa, nggak ingat gitu. Padahal kan nggak batal kalau lupa kan, ya. Jadi makan sepiring, minum satu gelas, karena lupa ya nggak batal. Karena dia nggak belajar, nggak tahu, kalau lupa itu nggak batal, dia menduga batal, begitu. Karena dia menduga batal, padahal nggak batal ketika lupa, dia menduga nggak batal. Kemudian dia makan, minum. Udah terlanjur gitu, padahal nggak batal kalau lupa, dia menduganya batal. Dia makan, minum, maka batal puasanya kalau begitu. Ya, karena dibatalkan dengan yang kedua yang sengaja itu. Idza syakka fi annahu tanawala al-muftar am la. Kalau ada orang lain, seseorang, dia ragu, tadi dia sudah batal puasanya atau belum? Tadi makan atau enggak ya lupa? Tadi minum atau enggak ya lupa begitu. Ini lupanya sudah keterlaluan ini luar biasa. Ya, makan lupa. Ada orang kayak begitu. Minum lupa. Tadi sudah makan apa belum ya?
Tadi sudah minum atau belum ya? Dia lupa ragu begitu. Nah, lam ya betul sama puasanya tidak batal. Min qabili ma idza syakka fi andal ghabarul ghalidha hal dakhala hila ahlaqi au wabtalahu amla. Fasu masihun. Di sini contohnya seperti ketika ada debu yang tebal jalan di padang pasir atau di lingkungan yang banyak debunya begitu. Kemudian dia ragu, tadi debu masuk ke tenggorokan atau tidak. Maka dianggap tidak batal puasanya. Walaupun ini jarang terjadi karena debu ketika tebal dan masuk ke tenggorokan pasti orang rasa betul yakin, nggak mungkin ragu. Kalau terjadi ragu maka nggak batal puasanya. Ini hal-hal yang membatalkan puasa ada 9 macam di sini sudah kita bacakan perinciannya semuanya. Ada berapa masalah ya. Kemudian kita berikutnya bahas masalah kafaroh. Ada soal sampai di sini tentang hal yang membatalkan puasa. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Enggak ada. Ya. Yang lupa itu lupa sama beda, misalkan lupa karena terus usia misalkan udah tua, sama misalkan dia lagi banyak pikiran gitu, itu hukumnya sama aja tuh gimana sih? Sama saja. Lupa apapun sebabnya karena usia, karena tua, karena minum obat misalnya atau karena banyak pikiran sehingga lupa sama saja. Sama ya. Intinya adalah lupa, ya. Tidak batal puasanya. Kasih step. Ya. Teman-teman ada yang di Zoom ada pertanyaan atau meminta konfirmasi? Bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal saya sedang puasa, Ustadz, bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba saya ada tugas ke luar daerah, misalnya ke Jakarta, tugas kantor. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Apakah saya batal apa dihitung apa musafir? Ya, safar dalam bulan suci Ramadan, baik karena tugas pekerjaan atau karena yang lainnya, itu hukumnya terperinci. Ya, terperinci. Kalau karena tugas mendadak, tugas bukan biasanya misalnya, bukan Nah, rutin begitu, jadi dadakan bukan rutin. Rutin artinya minimal 10 hari sekali namanya rutin. Kalau hmm, nggak rutin dan berangkatnya di pagi hari, maka puasanya batal. Tetapi ketika membatalkan puasa, jangan di rumah. Jangan sebelum keluar dari hadut tadakhus. Ketika mau minum, mau makan, mau membatalkan puasa, nah keluar di pagi hari, maka batalkan puasa setelah melewati batas kota tempat tinggal kita. Jangan di rumah, jangan di perjalanan sebelum keluar kotanya. Ya. Kalau keluarnya setelah zawal, setelah zuhur, katakanlah kalau zuhur jam 12, tugasnya keluar berangkatnya dari rumah misalnya jam 12 siang setelah zawal, maka tetap wajib berpuasa dan sah puasanya. Jadi beda antara keluar di pagi hari sebelum zawal dengan keluarnya setelah zawal. Kalau keluar sebelum zawal, batal puasanya. Tapi membatalkannya di perjalanan setelah keluar dari batas kota. Dan kalau keluarnya setelah zawal, puasanya tetap sah dan wajib berpuasa. Tapi kalau seseorang dia sudah rutin, pekerjaannya rutin, sebagai tukang supir, taksi, ojek, nakoda, pilot, rutin, maka tetap wajib berpuasa. Pekerjaannya itu karena sudah rutin tidak membuatnya dia sebagai musafir. Ya, minimal 10 hari sekali begitu. Itu jawabannya secara singkat seperti itu. Ya, gimana Pak Rivaldi, Pak Raf? VRD. Terima kasih. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan lagi, nggak ada ya Pak? Tidak. Oh ya, makasih Pak. Dari Nyimas Soleha, apakah sama hukum yang keluar liur atau ngiler pada saat tidur di siang hari dengan makanan yang keluar dari perut yang tadi dijelaskan? Iya,
Kalau makanan yang keluar dari mulut itu ketika jelas keluar wajib dilepain, dikeluarin. Ketika itu sengaja akan batal. Kalau nggak sengaja karena suatu hal itu nggak batal. Kalau air ludah, air liur yang masih dalam mulut dan belum sampai berkumpul banyak di rongga mulut, ditelan kembali tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau air liurnya ada sisa makanan, ya batal. Kalau yakin air liurnya tidak ada makanan, ditelan kembali, maka air liur itu tidak sampai membatalkan puasa ketika ditelan kembali. Air liur bisa membatalkan puasa ketika keluar ke dalam rongga mulut, kalau setelah keluarnya lama dikumpulkan dulu sampai banyak ditelan, itu batal. Ya kalau wajar langsung ditelan, enggak batal. Yang batal kalau dikumpulkan dulu, kumpul sampai banyak baru ditelan, itu batal. Jadi lihat kondisinya. Ya, karena itu kalau air liur biasa keluar dari dari gusi, dari tempat yang lain, langsung ditelan, itu nggak batal. Kalau dikumpulkan dulu sampai lama berapa menit sampai terkumpul, ditelan, itu batal bahasanya. Ya, itu terkait masalah air liur atau air ludah. Gak ada soal yang lain? Ya, gimana? Gimana saudara atau saudari Nyimas Soleha? Apakah jelas jawaban dari Ustadz? Kalau tidak bisa direspon lagi. Maksudnya gini Ustadz, langsung aja Ustadz ya. Ini air liur itu kan katanya ada asal dari perut, ada yang cuman dari mulut gitu. Nah, pada saat kita tidur siang, itu kan biasanya ada keluar ngiler tuh yang keluar. Itu maksud saya apakah sama dengan yang kata Ustadz tadi, makanan yang dari perut keluar gitu, terus tiba-tiba keluar, terus kita keluarin atau gimana gitu Ustadz? Iya. Kalau kita sadar air liur terkumpul di mulut ketika tidur, nah kita sadar wajib dikeluarkan. Ya kalau nggak sadar karena kondisi tidur atau sangat ngantuk misalnya nggak sadar tertelan nggak batal, nggak sampai merusak puasa, nggak sampai batal. Yang batal kalau sudah terkumpul di mulut kemudian sengaja ditelan kembali itu yang batal. Kalau ragu nggak batal atau nggak sengaja nggak batal. Ya, Syukron Ustadz. apa? Ada lagi teman-teman yang ada di kelas ataupun di online? Apakah masih ada yang kurang jelas? Ya mungkin dilanjut dulu Ustaz. Ya, kita lanjut pada masalah kafaroh membatalkan puasa. Setelah kita selesai dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan perincian yang sudah kita jelaskan, kita masuk kepada masalah kafaroh. Kafaratul iftaril amdi fi syahri Ramadan al-Mubarak. Judulnya adalah kafaroh melakukan iftar atau membatalkan puasa dengan sengaja pada bulan suci Ramadan al-Mubarak. Wujubul kafarati wa mawaridiha. Kewajiban membayar kafarah dan tempat-tempatnya. Ijartakaba fi sawmi syahri Ramadan ma yujibu butlana sawmi amdan wa ikhtiyaran wa min duni udhrin syar'iyyin yajib alaihi qudafan ila al-qada'il al-kafaratu aydan sawa'an kana 'aliman bi wujubil kafarati hina iftarihi am la. Apabila seorang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia membatalkan puasanya dengan sengaja. Sengaja makan, sengaja minum, sengaja kumpul dengan suami istri misalnya. Ya, hubungan suami istri, hubsuri. Dengan sengaja, dengan ikhtiar yang nggak ada paksaan. Dan tidak ada halangan syar'i apapun. Maka di samping dia wajib mengqadha puasanya itu, dia pun wajib membayar kafarah. Baik dia tahu bahwa kafarah itu wajib ataupun tidak tahu. Ya, maka tetap dia wajib membayar qadha, juga wajib membayar kafarah ketika membatalkan puasa dengan sengaja. Baik membatalkannya dengan makan, dengan minum, dengan yang halal lah, dengan hubungan suami istri, maka dia wajib mengqadha hari itu dan wajib membayar kafarah. Lau i'tamala syahsu anna shoma ghairu wajibin alaihi li'udrin ma.
ولهذا لم يصم شهر رمضان ثم تبين له فيما بعد أن صوم كان واجبا عليه فيجب عليه القضاء والكفارة معا لأن مجرد احتمال عدم وجوب صوم شهر رمضان لا يكفي لجواز تركه. Sekarang seseorang dia tidak yakin betul, dia hanya memperkirakan saja, ya, dia mengihtimalkan, mengira-ngira bahwa puasa itu tidak wajib baginya. Ya, dia masih mengira, belum yakin. Karena suatu halangan, misalnya karena halangan yang ringan, nah katakan suatu penyakit yang ringan, bisa penyakit pusing, penyakit perut, ringan penyakitnya. Sehingga dengan penyakit yang ringan itu dia menduga, bukan yakin ya, menduga, memperkirakan puasa nggak wajib buat dia gitu. Maka dia nggak puasa, dia menduga puasa nggak wajib. Nah kemudian dia tanya ustaz, tanya guru, ternyata puasa wajib, dia sudah iftar, ya. Dia nggak mau tanya dulu. Maka pada kondisi seperti itu dia wajib mengqadha puasanya, juga terkena wajib membayar kafarah. Tidak harus yakin, ya. Tentang boleh puasa dan tidaknya harus yakin, tanya dokter atau tanya guru atau tanya orang yang mengerti. Kalau sakit betulan karena berbahaya berpuasa, yakin, maka tidak sampai terkena kafarah. Lianna mujarrad ihtimali 'adam wujubi shaumi syahr Ramadan la yafi di jawazi tarki. Karena hanya sekedar mengihtimalkan saja, hanya dengan cara memperkirakan saja bahwa dia enggak wajib puasa Ramadan, itu tidak cukup untuk kebolehan meninggalkan puasa, untuk kebolehan melakukan iftar. Na'am law kana iftaruhu bisababi khawfid dharari min as-sawmi wa kana li khawfihi man syaa wa qala'i fala kaffarata 'alaihi hina idzin walakin yajibul qada'u faqat. Ya, kalau seseorang dia iftar, dia makan, dia minum, ya, karena dasar dia takut puasa itu membahayakan dirinya ketika dia sedang kumat penyakit mahnya misalnya. Dan kalau dia teruskan, dia yakin kalau puasa mahnya akan membahayakan kesehatannya begitu. Sehingga dia minum, dia makan untuk menghindari bahaya fisiknya, ya. Dan menurut akal yang sehat, ya, pada umumnya gitu, dia bisa diterima alasannya itu. Maka pada kondisi itu dia tidak terkena kewajiban membayar kafarah, tapi wajib mengqadha pada hari itu yang dia telah berbuka. Jadi kalau masuk akal, logis, ya dia berbuka, baik dia karena punya pengalaman sendiri atau pengalaman dari dokter, profesi dokter, kalau puasa berbahaya pada dirinya, maka bisa diterima. Tidak dianggap membatalkan puasa dengan sengaja, tidak wajib kafarah, hanya wajib mengqadha saja. Ijartakaba ma yujibu butlan nasami jahlan minhu bil hukmi syar'i. Ya. Kalau seorang dia melakukan hal yang membatalkan puasa, dia tidak tahu hukumnya. Misalnya katakanlah hal membatalkan puasa, mandi di sungai atau di laut atau di kolam renang dengan menenggelamkan kepala. Jadi kepala dimasukkan semuanya, kan batal puasa. Itu dibatal ahlul bait begitu. Nah ini orang nggak tahu. Ya. Jadi banyak terjadi. Karena dia baru mengenal ahlul bait, baru pindah mazhab ke ahlul bait misalnya, dia nggak tahu bahwa menenggelamkan kepala itu seluruhnya membatalkan puasa. Dia nggak tahu. Karena memang setiap hari di mana-mana itu orang yang kenal ahlul bait berbondong-bondong banyak sekali. Ya, perkembangan ahlul bait. Ya, bahkan kalau kita lihat berita di Nigeria luar biasa. Di Eropa luar biasa. Di Rusia luar biasa perkembangan mazhab ahlul bait. Di Yaman dari Zaidiyah pindah ke Isna Asyirah banyak sekali. Di mana-mana. Ya. Karena memang ya namanya hal-hal yang batil apapun akan pasti ditinggalkan. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu pasti. Nah, ini orang baru kenal ahlul bait, dia masuk atau baru balik, enggak tahu kalau menenggelamkan kepala membatalkan puasa, enggak tahu. Ya. Dia belum belajar misalnya. Kama idza kana yajhalu bi andarum sarrasi fil ma'i yabtul shaum. Dia enggak tahu kalau menenggelamkan kepala itu membatalkan puasa. Batala shaumuhu wa alaihi qadha, maka puasa dianggap batal dan dia wajib melakukan qadha. Walakin la kafarata alaihi, tapi dia tidak wajib membayar kafarah. Karena enggak tahu, karena belum belajar atau belum dapat informasi. Ya.
Idza alima bi hurmati amalin walakin la ya'lam annahu mubtilun lisami wa takabahu. Kalau seseorang dia tahu ada perbuatan yang diharamkan dilakukan ketika sedang berpuasa, ya. Tapi dia tidak tahu kalau yang haram itu dapat membatalkan puasanya sehingga dia lakukan, ya. Misalnya katakanlah dia tahu ada perbuatan yang haram. Dan dia tahu misalnya menghisap ganja, naudzubillah. Haram kan? Ya. Dia tahu ini haram. Ya, perbuatan ini. Tapi dia nggak tahu kalau ini batalkan puasa. Dia lakukan. Dia sangka puasanya nggak batal. Begitu. Kayak masukkan lewat hidung atau lewat jalan lain. Dia lakukan. Yajibu alaihi mudhafan ila qadha al-kafaratu aydan al-wat wujuban. Maka dia wajib mengqadha puasanya juga wajib terkena kafarah. Wajib bayar kafarah. Gitu. Ya, misalnya contoh yang lain, misalnya katakanlah seseorang tahu kalau dusta atas nama Imam Ma'sum itu dapat membatalkan puasa. Nah, dia nggak tahu, tapi dia tahu ini haram. Ya, dusta atas nama Imam Ma'sum, tahu dia haram, tapi dia nggak tahu kalau itu membatalkan puasa, maka dia berdusta, menyampaikan hadis yang palsu misalnya, dia terkena haram. Maka dia wajib bayar qadha puasa pada hari itu, juga wajib bayar kafarah. Idza jaza aw wajaba alaihi al-iftaru li sababin ma, kama idza kana majburan ala ibtali sami aw nazala fil ma'i li ajli inqadh al-ghariqi yajibu alaihi al-qadha faqad duna al-kafarah. Jika seseorang pada kondisi tertentu dibolehkan melakukan iftar atau membatalkan puasanya, atau wajib buat seseorang membatalkan puasanya. Ya, seperti orang misalnya dia dipaksa untuk membatalkan puasa, ditodong begitu. Atau seseorang dia turun ke dalam air, ke sungai, ke laut untuk tujuan menyelamatkan orang yang tenggelam, sehingga dia pun memasukkan air kepalanya ke dalam air. Maka pada kondisi itu dia hanya wajib membayar qadha saja, tidak wajib membayar kafarah. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Idza raja'a syai'un mimma fil batini ila famis shaimi la yajidu ibtila'ahu mujaddadan. Kalau ibtila'ahu amdan kana 'alaihi al-qadha wal kafarah. Tadi ini sudah dijelaskan, apabila ada sesuatu dari dalam batin, dalam tenggorokan, di dalam perut keluar ke permukaan mulut, itu biasa terjadi misalnya ketika seorang dia makan sahurnya agak lambat begitu. Jadi kalau subuh misalnya 4:30, dia sahur jam 4. Ya. Sampai ke 10 menit sebelum subuh baru berhenti. Jadi jarak antara berhenti makan dengan masuk waktu subuh hanya pendek. Sehingga proses makanan masuk dalam perutnya itu kan lambat. Jadi belum masuk semuanya ada di sini. Pas subuh atau lewat dikit keluar lagi sedikit begitu. Dengan jalan tahap tadi itu. Maka itu tidak boleh ditelan. Haram. Harus dilepein. Harus dikeluarkan. Kalau ditelan dengan sengaja maka batal puasanya. Ya. Juga terkena kafarah juga kalau dengan sengaja. Idza aftara shaimu istinadan ila ikhbari man akhbara bi dukhulil laili mimman la yu'awwalu ala ikhbarihi thumma tabayyana 'adamu dukhulil laili wajib 'alaihi qadha wal kafaratu ma'an. Nah, jadi kita menerima informasi, hati-hati, jangan sampai kita terima informasi dari orang yang kita kurang percaya atau orang yang kurang ilmunya. Informasi apapun, apalagi informasi ilmu Ahlul Bait, harus dari orang yang kita yakini, yang tahu. Jangan asal terima, lagi dari YouTube sembarangan, harus hati-hati. Nah, jika seorang dia membatalkan puasanya, iftar. Misalnya waktu maghrib ya katakan itu, dia iftar karena ada informasi dari seseorang. Ya, menyandarkan informasi dari seseorang bahwa maghrib sudah tiba. Tapi orang itu kurang dipercaya. Ya, bukan orang alim, bukan orang jujur, kita nggak tahu, kurang dipercaya. Karena dia lapar misalnya, atau kurang peduli, diterima informasinya langsung makan, langsung iftar. Kemudian ternyata informasi itu salah. Ya, bahwa maghrib belum tiba, masih kurang. Maka dia wajib membayar qadha dan wajib kafarah juga.
Karena itu lebih selamat kalau kita mengakhirkan iftar walaupun beberapa menit. Jangan tergesa-gesa dan usahakan ya lakukan sholat dulu, sholat maghrib isya baru melakukan iftar. Ya, nah ini bagi orang yang mampu untuk mentakhirkan iftar sangat dianjurkan sholat dulu. Kalau masih kuat sholat dalam keadaan puasa, sholat dulu. Maghrib 3 rakaat, tanpa sholat sunat lagi langsung isya 4 rakaat, baru iftar. Dan masuk maghrib baik untuk iftar ataupun untuk sholat sama. Yang sampai sholatnya pun sebelum masuk waktu maghrib. Harus hilang mega merah. Jadi iftarnya puasa lebih selamat kalau begitu. Itu kebiasaan di Irak, di Najaf, di Karbala, di Lebanon, di Iran begitu. Mereka berjamaah sholatnya maghrib isya, kemudian baru iftar berjamaah. Sehingga waktu iftar itu mereka di mana-mana masjid penuh. Lagi di Mashhad dan lihat fotonya itu di tempat yang sangat luas, ya. Itu entah berapa ribu orang iftar bersama, ya. Kalau di Sayyidah Fatimah Ma'asumah itu mungkin ada lebih dari 1.000 orang tempat yang di bawah luas. Iftar, lebih 1.000 orang iftar tiap hari. Di Mashhad mungkin lebih 3.000 orang tiap hari. Itu luar biasa. Keberkahan bulan suci Ramadan. Idza jama'a sha'imu zawjatahu fi nahari syahr Ramadan wa kanat az-zawjatu radiyatan bidzalika yajibu 'ala kulli wahidin minhuma al-qadha wal kafarah. Jika seorang suami menggauli istrinya, halal menggauli istri kan, tapi pada siang hari bulan Ramadan dan istrinya pun setuju begitu, enggak menolak, enggak dipaksa. Maka kedua-duanya suami istri wajib mengqadha puasanya dan wajib terkena kafarah suami istri kalau istrinya ridho setuju, ya. Itu tentang terkait masalah kafarah berbuka puasa dengan sengaja. Nanti insya Allah kita lanjutkan masalah kafarah masih banyak. Ada kafarah ta'khir, ada kafarah qadha Ramadan dan kafarah yang lain. Juga ada fidyah, ya. Jadi ada kafar, ada fidyah berbeda. Kita akan bahas pada kajian yang akan datang insya Allah. Waktu tinggal sedikit, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Mungkin ini kesempatan yang terakhir untuk hari ini dalam materi fikih puasa bagi yang belum jelas dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Marzuki tentang apa saja yang membatalkan puasa dan lain-lain yang telah dijelaskan tadi bisa langsung open mic atau via chat dalam waktu mungkin 5 menit. Ya. Iya, belum sampai. Oh, belum ya? Minggu depan insya Allah, ya. Jadi kafarah itu dalam bentuk makanan. Kita ngasih makanan. Makanan apa? Ya boleh beras, gandum, kurma, apa saja makanan yang penting. Satu hari puasa makanannya itu 750 gram. 1 kilo kurang seperempat. Atau 3/4. Beras 3/4. Gandum 3/4. Makanan. Nggak boleh ngasih uang. Kalau ngasih uang pesan. Ini kafarah harus beli makanan. Kalau dipesan yakin dia beli makanan, kasih. Kalau enggak, nanti diberikan yang lain, kasih makanan langsung lebih aman. Kalau makanan pokoknya misalnya sagu atau yang jagung atau yang lainnya harus dibandingkan dengan beras nggak? Enggak mesti. Enggak mesti. Makanan pasti mau roti, mau gandum, apa saja. Oh, gitu. Enggak mesti ya, boleh. Hmm. Enggak mesti makanan pokok seseorang, enggak mesti. Antum biasa makannya nasi, ya. Orang nggak berkabar ke antum roti misalnya nggak apa-apa. Atau gandum. Ya. Yang penting ukurannya 1 kilo kurang seperempat. Kalau beras mungkin 1 liter ya. Kalau dikiliterin. Kira-kira begitu. Ada lagi? Dari Nurzalina, waktu berbuka dengan sholat memang sama ya Ustaz? Waktu berbuka dengan sholat Iya. memang sama. Waktu sholat dan waktu iftar sama. Yaitu ketika matahari tenggelam dan seukuran mega merah di sebelah timur itu hilang. Ya. Itu sudah saya jelaskan pada awal perjumpaan dulu ya. Jadi kalau misalnya ini katakanlah dataran gitu di lautan, ya di sebelah barat di sana, di sebelah timur, maka di bulatan
Ya, misalnya ini matahari bulat, ya. Ya kan dari timur nih, di timur dia terus di tengah siang hari terus pelan-pelan dia tenggelam sini sampai di sini misalnya kan masih ada matahari. Ini belum gurub, terus pelan-pelan sampai permukaan sama dengan akhir bulatan matahari namanya gurub. Iya. Ini baru gurub. Ini masih belum boleh sholat, belum boleh iftar. Nah baru gurub. Nah tenggelam sedikit, seukuran mega merah di sini sudah terangkat. Biasanya minimal seberapa jam setelah tenggelam lebih dikit setelah bulatan ini. Itu namanya maghrib syar'i. Ya, lewat sedikit. Ya, lebih selamat kalau kita lambatkan lebih lama lagi, nggak apa-apa. Baik sholat maupun iftar sama waktunya. Ya, ada soal yang lain? Ya, apabila berarti maghrib yang umum selama ini bukan patokan untuk segera sholat dan membatalkan puasa. Bila sama, berarti maghrib yang umum selama ini bukan patokan untuk segera sholat dan membatalkan puasa. Iya, tergantung dilihat. Makanya yang lebih selamat kalau kita khususnya di bulan Ramadan, misalnya sehari 2 hari sebelum puasa kita ke laut. Kita ke laut yang sekiranya pantai itu kita melihat matahari tenggelam. Kita bawa jam tangan, dengarkan azan di radio, kita cocokkan. Ya, matahari tenggelam itu jam berapa dan azan di radio tepat atau tidak. Nah terkadang azan seseorang itu di musola, di masjid bisa cepat, bisa lambat, jangan dipercaya. Jadi azan bukan ukuran, jangan dipercaya dulu. Yang kita percaya dengan penelitian kita, nah itu jadi ukuran. Ya dengan kita melihat langsung tenggelamnya matahari, sehingga kita tahu kita jalan ke pantai, kita cocokkan jam, pas matahari gurub tenggelam jam 6 misalnya. Jadi patokan buat kita. Nanti untuk berikutnya kita iftar jam 6:15, jam 6:20 begitu. Ada yang azan jam 6, oh berarti belum maghrib. Pentingnya melihat tenggelamnya matahari seperti itu. Ya. Kalau di negara Islam, kayak di Iran, lain negara Islam sudah patokan pemerintah di sana. Ya. Kalau di Irak misalnya beda. Karena itu apa namanya kondisi gelap itu tidak mesti menunjukkan sudah boleh iftar atau boleh sholat atau sudah maghrib, belum tentu. Lagi di negara yang ada musim dingin, musim panas beda. Kalau musim panas itu lihat masih sangat terang sekali, ya sudah azan. Kita merasa ini kayak masih asar, masih jam 5, kok sudah azan? Ya musim panas. Kalau musim dingin sudah malam, kok nggak maghrib ini? Karena musim dingin, begitu. Jadi bukan jadi gelapnya dan terangnya kondisi cuaca tidak menunjukkan masuk maghrib atau masuk waktu sholat. Ya, bahkan pernah waktu saya di Mekah dulu musim haji bersama para ulama Iran, ya pas azan maghrib, ya di luar azan sunni, azan maghrib, langsung di ulama sholat masih terang sekali. Apakah mungkin mereka takiyah, takut, atau mungkin mereka bagaimana gitu? Nggak mungkin. Oh, di hotel hanya semua orang ahlul bait dan juga ulama. Nanti waktu azan waktu itu di luar sama dengan waktu maghrib syariah ahlul bait. Itu yang pernah saya alami. Jadi pengalaman itu penting, ya. Sebagai bantuan menentukan hukum juga. Ada soal yang lain? Ada lagi? Kalau di Barat itu ada jumlah orang yang dikasih makan 60 kalau nggak salah. Ya. Tapi apa di Ahlul Bait juga sama seperti tadi ukurannya kan 750 Ya. gram. Hmm. Itu jadi makanan ada nggak batasan gitu seperti yang di Ahlul Sunnah? Iya. Kalau di Ahlul Bait tergantung kafarohnya. Kalau kafarohnya kafaroh bukan sengaja, kafaroh takhir menunda qada puasa, ya itu tergantung berapa yang ditinggalkan puasa berapa hari. Tapi kalau kafarohnya karena sengaja iftar, sengaja makan, sengaja minum, sengaja hubungan suami istri, itu setiap harinya wajib mengeluarkan kafaroh sebanyak 60 orang fakir miskin. Ya, tergantung kafarohnya, kafaroh amri apa kafaroh takhir. Nanti ada pembahasan berikutnya insya Allah. Ada kesamaan kalau dengan kafaroh amri, yaitu iftar dengan sengaja, sengaja makan, sengaja minum, sengaja hubsuri, maka terkena kafaroh amri, yaitu memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ada pilihan sih, bisa memberikan budak, sekarang nggak ada.
Ketika nggak ada, dua pilihan. Puasa 2 bulan berturut-turut, ya jadi yang 30 syahrir berturut-turut, sisanya tidak berturut tidak apa-apa. Atau dia memberikan makan sebanyak untuk orang fakir miskin. Terima kasih. Ya. Waktu sudah habis ya. Ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita bisa teruskan pada kajian yang akan datang. Jika ada kesalahan, kehilapan, kekurangan, kejanggalan, mohon diperbaiki, mohon dikoreksi dan disampaikan kepada saya insya Allah. Ya, mohon maaf. Pada Allah ajma'in wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. Ya, Fadana pamitan. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Marzuki yang telah memberikan ilmu fikih puasa kepada kita, dan selanjutnya kita akan masuki materi kedua yaitu tentang akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Anas LC yang sebentar lagi akan dimulai. Datang tadi. Sudah. Ini yang nah, nanti kan kalau kita masih ini, nah yang oh yang di itu yang juga pasti beda kan, sama kali nih iya daripada di konsep 20 kan 021 berarti ya. 021 terus 788 30 300. Ini yang di Pejaten ya, Pak? Kosong 0217830 172. Yang di atasnya 30300. Oh gitu. Namanya warungnya apa, Pak? Oh, Telaga Sari sama ya. Ya, ya. Makasih ya, Bang. Makasih banyak ya. Assalamualaikum.